Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi untuk temen yang komen di bawah deskripsi di video saya 2 hari yang lalu, dimana 2 hari yang lalu saya update untuk video membuat gerak dasar pada batang bahan bonsai sancang ekstrim di indukan dengan pemilihan batang yang agak sedikit besar berwarna coklat. Nah, beliau minta diupdate spill untuk perkembangan bahan bonsai waru India kondisi sekarang. Sedikit spill, sebenarnya untuk bahan ini selalu saya update untuk teman-teman ya, mulai awal tanam di dinding ground dari sejari ada di belakang saya untuk bahannya. Nanti mungkin akan saya lakukan sedikit penanganan ringan, tidak usah panjang lebar. Kita langsung menuju ke bahannya ya. Sebelum saya tampilkan keseluruhan untuk menanggapi teman yang request perkembangan terkini seperti apa keseluruhan, nanti saya akan tampilkan untuk dari samping sebelah kanan kiri dan tampak depan kemudian belakang menyeluruh sampai di atas. Sedikit masukan untuk teman-teman, ini kemarin sempat saya cek ya, ini dulu pas saya ganti media tanam kemudian saya lakukan pelebaran dinding ground, sempat saya timbun sekian ya, dimana untuk karakter akar di sini dari seputar yang saya timbun ke bawah untuk karakternya sudah lumayan seperti pada yang di atas seperti ini. Masukan untuk teman-teman, ini sempat terjadi sedikit pembusukan, tapi bukan pada kambium yang ada di dalam. Sedikit akan saya tunjukkan untuk teman-teman lebih detail. Di sebelah sini ya, nampak saya ambilkan contoh. Ini kemarin untuk kulit luarnya aja ya, sempat menghitam dan jamur, terus saya bersihkan, saya sikat ulang, tapi karakternya ini sudah kulit kambium ya. Kalau yang di sini kulit yang karakter tua. Jadi untuk teman-teman saya sarankan apabila sudah mencapai karakter tua seperti contohnya, saya ambilkan contoh yang ini ya, jangan ditimbun pakai media tanam. Karena untuk penimbunan kalau penyiramannya terlalu bacek akan seperti ini ya, kulit luarnya akan busuk. Jadi memang sengaja di sini saya buka ya kemarin, terus sekalian saya bersihkan. Ini sedikit tip untuk teman-teman ya, terkhususnya untuk waru. Kalau untuk yang lain saya belum pernah mencoba ya, karena memang ini bahan satu ini memang sengaja saya mau proses, saya pengen belajar nanti untuk kedepannya seperti apa. Dan terkhusus untuk kondisi akar terkini ya, mungkin teman-teman ada yang baru bergabung atau mengikuti di channel saya, di channel Bonsai Gembong. Ini dulu awal saya berproses tahap akar sebelum saya lakukan tahap koreksi cabang di atas. Saya akan spilkan untuk ini dulu akar besar ya, 1, 2, 3, terus di sini sama akar. Saya ambilkan contoh untuk akar di sini. Ini dulu saya potong, terus mengeluarkan anak cabang akar 2 ini, kemudian saya tahap lagi. Mungkin nanti ke depan biar sedikit terkesan natural, saya ambilkan contoh untuk bagian yang di sini ya, untuk akar yang di sini. Nah, ini memang sengaja saya tahap lagi, saya pecahkan 2 anak cabang akar
Terus di sini memang saya tahap lagi, tapi tidak dua akarnya yang keluar, cuman saya sisakan satu biar tidak terkesan akar dokar. Nah, mungkin nanti ke depan akan menyesuaikan lagi untuk tahapan-tahapan akar agar terkesan natural. Contohnya seandainya ini tampak depannya sini ya, jadi nanti mungkin untuk cangkok akarnya pas mau naik ke pot saya potong pendek lagi di sini ya. Terus yang lain nanti menyesuaikan, dan PR yang agak sedikit berat mungkin di sini nanti akan saya besarkan lagi sama yang di sebelah sini, karena untuk tajuk cabang yang sebelah kanan ada di atas di sini. Nah, jadi biar ini nanti besar dulu, membengkak besar mengikuti daripada cabang di sini biar proporsi. Terus nanti untuk yang lain mengikuti juga ya, untuk nanti bagusnya seperti apa saya juga harus banyak-banyak belajar dari teman-teman yang tentunya lebih senior. Nanti pas posisi mau kita naikkan ke pot, menentukan dimana nanti kita pemotongan untuk pas cangkok akar, posisi persiapan naik ke pot. Oke, saya mau lanjut untuk kondisi atas. Mungkin saya akan kerjakan sedikit treatment ringan ya, karena kemarin habis dikerjakan sama Mas Nurdin yang punya channel Sah Bonsai. Jadi untuk teman-teman minta dukungannya ya untuk di channel Mas Nurdin yang punya channel YouTube Sah Bonsai ini, karena saya juga masih belajar jadi dibantu sama beliau. Saya cek kemarin sore ada beberapa lilitan kawat yang menghambat untuk asupan nutrisi naik turun, sudah sedikit melilit ke kambium. Akan saya lepas dan mungkin akan saya pasang lagi dengan merubah posisi. Terus saya akan lakukan juga treatment beberapa pengurangan mata-mata tunas baru yang mengganggu, dimana saya pengen menumbuhkan tunas-tunas yang terdekat yang ke depan mau saya pakai. Saya ambilkan satu contoh ya, dan yang lain nanti mungkin akan saya cek keseluruhan untuk pengerjaannya. Ini saya ambilkan satu contoh. Nampak di sini untuk lilitan kawat di beberapa minggu yang lalu ya, lukanya ya, luka kambiumnya ya. Jadi untuk teman-teman saya sarankan apabila melakukan wiring, entah ID bahan bonsai apapun ya tentunya, usahakan pengecekan, pengontrolan secara bertahap. Jadi bisa kita lepas terus kita geser seperti ini ya. Nanti kita lakukan pengecekan lagi secara berkala tentunya. Kira-kira seperti ini untuk saya ambilkan contohnya. Di sini saya juga mau berbagi tip untuk teman-teman ya. Nampak di sini yang terlihat, dimana biasanya kita berproses pengen cepat pertumbuhan mata tunas yang tepat, yang dekat sama bekas tahapan atau yang masih los terutama. Nah seperti pada contoh ini ya, saya akan sedikit ambilkan gambarnya detail mendekat untuk teman-teman. Nah seperti ini ya, ini contoh ya. Seandainya kita ingin membesarkan mata-mata tunas ini yang kita mau pakai, lakukan treatment daripada terusan yang masih kita los di sini sampai posisi di sini ke sebelah kiri. Kalau ada mata tunas langsung kita buang saja ya, jadi tidak mengganggu untuk pertumbuhan, dimana mata-mata tunas ini nanti yang kita pengen cepat besarkan biar tidak terganggu oleh mata tunas yang posisi di atas. Nah seperti yang di sini
Ini yang nyampe di ujung sini sudah saya buang semua ya. Jadi memang selalu kita lakukan untuk pengontrolan ya. Kalau ada mata tunas baru langsung kita buang saja. Tapi kalau ini masih los, kita pengen besarkan, yang penting paling ujungnya jangan dipotong. Keseluruhan ya di sini kalau saya tampilkan untuk teman-teman. Nah, di sini saya ambilkan contoh, ini mata-mata tunas yang baru pada cabang di sini memang sengaja saya buang semua, dimana saya pengen mempercepat untuk pertumbuhan dari beberapa cabang yang di bawah. Tentunya secara logika kalau di sini tidak ada mata tunas sampai di atas, terus di sini ada cabang baru yang kita mau pakai, tentunya akan cepat untuk pembesarannya karena tidak terganggu oleh beberapa cabang yang tumbuh di atas. Bahkan kalau kita biarkan, mungkin kalau di sini ada mata tunas baru ya yang di atas, terus tumbuh subur menutupi daripada tunas-tunas baru yang di bawah yang pengen kita besarkan, akan terhambat tentunya karena terhalang oleh rindangnya daun di atas, dimana matahari mau masuk terhalang. Jadi ini juga sedikit treatment ya. Jadi tentunya kita kalau sudah proses seperti ini tentunya harus banyak-banyak pengecekan. Jelas ya untuk bahan ini, untuk tampak depan atau mukanya dari sebelah sini. Dan untuk saya pribadi, saya secara detail mengamatinya tepatnya kira-kira seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti pas finish naik potnya bisa juga digeser ke kanan atau ke kiri untuk sudut pandangnya, kemudian bisa juga direposisi ke kanan atau ke kiri, ataupun kita rundukkan ke depan atau kita rebahkan ke belakang sedikit. Nah, ini juga jadi masalah ya nanti, karena di setiap kontes-kontes pameran yang sudah bonsai jadi atau bonsai matang, sedikit geser ke kanan atau ke kiri, reposisinya tidak tepat, itu menjadi nilai tersendiri juga. Dan di sini nampak juga masih ada beberapa pengelosan cabang di mana masih kurang proporsi. Nanti ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman nanti seperti apa. Coba akan saya tampilkan untuk bahan ini dari tampak belakang sana ya, seperti apa ya. Ini dia untuk kondisi dari belakang. Dan satu PR yang agak sedikit berat ya, dimana saya menambah cabang baru dengan teknik tempel atau biasa disebut sambung susu. Saya memanfaatkan cangkokan yang sudah hidup saya tanam di polybag, saya tempelkan. Untuk jenis waru agak sedikit sulit, mungkin saya jarang untuk praktek seperti ini karena biasa saya melakukan menambah cabang baru itu dengan sambung sisip. Dan saya juga pernah mencoba pada bahan yang lain, itu gagal, mungkin karena terburu-buru motong ya, makanya ini saya biarkan daripada nanti saya gagal. Tidak langsung saya potong, walaupun nampak untuk kambiumnya sudah jalan dari batang utama, dan kambium juga sudah jalan dari bahan yang saya tempel. Coba kita lihat secara detail mendekat seperti apa kondisinya. Di video sebelumnya, kalau teman-teman pernah simak video bahan bonsai waru India ini, dulu di pas posisi tempel itu pengikatnya belum tak lepas. Ini sudah saya kondisikan, saya mencoba saya lepas, kemudian masih saya kasih bantu untuk pengikat ke batang utama, posisi di atas sama di bawah. Terus saya tambah paku sedikit agak masuk ke dalam. Terus di sini di posisi bawah juga saya lakukan treatment, dimana saya tidak langsung potong total untuk bahan dasarnya yang untuk tempel. Saya lakukan teknik secara bertahap dengan
teknik V. Ada 2 tempat di sini, di bawah pangkal polybag di sini sama yang di atas. Kemudian tadi ini kambiumnya saya kupas, saya tarik, jadi tidak saya lakukan pemotongan langsung ya, karena saya pernah mencoba gagal. Mungkin untuk jenis Vickers cepet ya, saya pernah mencoba untuk Tauji juga. Kalau Tauji juga malah lebih mudah. Oke teman-teman, akan saya spillkan keseluruhan untuk bahan dasar ini untuk menanggapi teman yang request update terkini perkembangan bahan bonsai waru India. Nanti akan saya tampilkan keseluruhan secara detail untuk nampak depan, terus cabang pertama, cabang kedua, dan terusan ke atas. Untuk saya ambilkan posisi secara detail ya tentunya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong, menanggapi untuk review teman yang komen di bawah deskripsi di video saya 2 hari yang lalu.
dan tadi sedikit saya berbagi tips untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi lebih bermanfaat untuk teman-teman, dan mudah-mudahan juga di video saya sebelumnya selalu memberi informasi motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Mungkin ada tutur kata atau salah penyampaian apa yang saya berbagi untuk teman-teman, saya mohon maaf ya, karena tentunya kita masih sama-sama belajar. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.